Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Mahmud dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 dengan NIM 2210 12080. Baik, di sini saya akan presentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran SKI melalui Media Pembelajaran Aplikasi Kuis di kelas 11 1 Kabupaten Gorontalo. Baik, yang pertama pada bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, juga hipotesis penelitian. Yang pertama itu latar belakang masalah. Jadi pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui pembelajaran yang efektif dan bermakna. Salah satunya mata pelajaran penting dalam pendidikan keislaman di Madrasah Aliyah adalah sejarah kebudayaan Islam yang bertujuan menanamkan nilai-nilai moral dan keislaman. Namun, di MAN 1 Kabupaten Gorontalo, pembelajaran SKI menghadap kendala berupa kejenuhan siswa akibat metode ceramah yang monoton dan minimnya penggunaan media pembelajaran interaktif. Hal ini menurunkan minat belajar siswa serta hasil pembelajaran mereka. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian dilakukan untuk mengeksplorasikan penggunaan media pembelajaran interaktif seperti aplikasi kuis sebagai strategi inovatif dalam meningkatkan minat dan partisipasi aktif siswa pada pembelajaran SKI di kelas 11 MAN 1. Kemudian rumusan masalah. Itu yang pertama, apakah penggunaan media pembelajaran aplikasi kuis dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 11 MAN 1 Kabupaten Gorontalo? Kemudian yang kedua, sejauh mana pengaruh penggunaan aplikasi kuis terhadap minat belajar siswa mata pelajaran SKI. Kemudian yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan minat belajar siswa saat penggunaan media pembelajaran aplikasi kuis ini. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi kuis terhadap peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 11 MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Yang kedua, mengidentifikasi aspek-aspek yang mendorong siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat efektivitas aplikasi kuis sebagai media pembelajaran interaktif dalam menyampaikan materi SKI. Yang keempat, memberikan solusi praktis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Jadi dalam manfaat ini terdapat tiga. Yang pertama, memperkaya literatur ilmiah tentang pemanfaatan aplikasi kuis sebagai media pembelajaran untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, menanamkan pemahaman tentang efektivitas teknologi pendidikan dalam menciptakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan generasi digital. Ketiga, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan inovasi media pembelajaran. Adapun manfaat praktis itu memberikan wawasan baru mengenai penggunaan aplikasi kuis sebagai media pembelajaran bagi guru. Guru dapat menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran SKI melalui pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran SKI melalui pengalaman belajar yang lebih menarik dan tidak monoton. Dengan demikian, siswa dapat lebih aktif dan termotivasi untuk memahami materi pelajaran. Bagi sekolah, memberikan kontribusi pada pengembangan metode pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Sedangkan bagi penelitian lain, penelitian dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan terkait penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam meningkatkan minat belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran ini. Terakhir, bagi pengembangan media pembelajaran, penelitian ini dapat mendorong pengembangan lebih lanjut aplikasi pembelajaran berbasis teknologi seperti kuis agar lebih efektif dan relevan digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun tinjauan pustaka, kajian teori itu yang pertama, minat belajar. Minat belajar adalah kecenderungan dan keinginan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh rasa suka dan keterkaitan terhadap suatu aktivitas atau materi pelajaran. Siswa dengan minat belajar tinggi cenderung lebih antusias dan tekun dan mudah memahami serta mengingat materi yang dipelajari. Yang kedua, aplikasi kuis. Aplikasi kuis adalah media pembelajaran interaktif yang mendukung proses evaluasi pembelajaran dengan fitur menarik dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, sejarah kebudayaan Islam. Materi sejarah kebudayaan Islam memiliki peran penting dalam membangun pemahaman siswa terhadap peradaban Islam, baik secara historis maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pembelajaran ini tidak hanya menyampaikan fakta sejarah, tetapi juga menggali kontribusi peradaban Islam terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan pemerintahan, serta nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, dan toleransi. Selanjutnya, kerangka penelitian yang dimana yang pertama itu ada masalah, kemudian solusi, metode pembelajaran tradisional, implementasi aplikasi kuis, kemudian hasil, minat belajar siswa meningkat, dan dampak positif. Kemudian ada hipotesis penelitian, di mana hipotesis ini didasarkan pada penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi kuis secara signifikan dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 11 MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Jenis penelitian metode kuantitatif berdasarkan filsafat
Positivisme adalah pendekatan ilmiah yang mengandalkan data numerik dan analisis statistik, sehingga sering digunakan untuk pembuktian dan konfirmasi. Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain eksperimen kuasi dengan rancangan kelompok non-ekuvalen, di mana kelompok eksperimen dan kontrol dipilih tanpa metode acak. Kemudian teknik penggunaan data. Pertama itu populasi. Populasi dalam penelitian merujuk pada keseluruhan objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang menjadi fokus kajian dan dasar pengambilan kesimpulan. Kemudian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi dan karakteristik dalam penelitian kuantitatif. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Kemudian variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau X dalam penelitian ini yaitu media aplikasi kuis. Sedangkan variabel terikat Y dalam penelitian ini yaitu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada peserta didik kelas 11 di 1 Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama dilakukan tes, kemudian dokumentasi. Berikut validitas dan reliabilitas instrumen, di mana validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan keaslian atau kevalidan suatu instrumen, merupakan arti dari validitas. Jadi pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Selanjutnya reliabilitas instrumen. Ini memiliki sifat dapat dipercaya. Sebagai instrumen yang dapat diandalkan untuk mengumpulkan data, reliabilitas dapat diartikan sebagai jaminan bahwa data yang dikumpulkan juga akan reliabel atau sama. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu uji statistik deskriptif. Proses pengubahan data penelitian ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan pada dasarnya merupakan dasar dari statistik deskriptif. Kemudian uji normalitas. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Yang berikut uji homogenitas. Ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara dua keadaan atau populasi, atau dengan kata lain agar mengetahui apakah data dalam penelitian memiliki variasi yang sama. Selanjutnya ada uji hipotesis. Ini adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk pengecekannya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.